Tadi tuh Radit datang ke kantor dan dia bilang padaku kalau kamu itu adalah manusia ular, Nadine. Radit bocorin rahasia aku ke Ishan. Tapi itu gak mungkin. Menurutku itu gak masuk akal. Kalau kamu manusia ular, berarti bayi dalam kandunganmu itu juga manusia ular dong. Kayaknya Radit hanya ingin misahin aku dan kamu. Karena menurutku itu sangat konyol. Itu gak mungkin. Sampai segitunya dia. Radit itu ada-ada aja, udah biarin aja. Yuk sayang, mana ada manusia ular seperti ini, ayo. Wow, makan. Bojong, ini apa-apaan? Masa nyediain piringnya cuma 3? Kan orang di sini ada 6. Aku yang nyuruh. Aku yang nyuruh mereka untuk nyiapin 3 piring. Bukan 6 piring karena bagiku, di rumah ini hanya ada 3 orang. Tidak termasuk kalian bertiga. Jadi kalian gak boleh makan bareng kami. Ini khusus keluargaku. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita pesan makan delivery aja. Yuk. Duh, gimana toh, Den? Mbok Jum jadi dimarahin tuh sama Bu Silvi. Bojum, mulai sekarang, Bojum gak usah takut. Gak apa-apa kok. Dan masih untung mereka itu masih boleh tinggal di rumah ini. Ishan betul, Mbok. Tapi jangan terlalu keras, sayang. Enggak, Nadine. Aku udah muak sama mereka. Sekarang aku udah gak bisa lagi bicara manis di depan mereka. Ya udah, kita makan yuk. Hah, rasain tuh makanan. Biar pada mati semuanya. Mah, tapi kalau Ishan ikut mati gimana, Mah? Ya udah deh sayang, biarin aja dia juga ikutan mati. Lagian dia juga udah nyakitin perasaan kamu. Ngapain orang kayak gitu dikasih kesayang-sayangan? Mama udah campur bener belum tuh? Aduh, Van, kamu tunggu sebentar dong. Lihat aja dulu reaksinya. Gak sabaran banget sih. Tapi kok lama banget ya, Mah? Iya, tunggu sebentar lagi, Bawel. Lihat aja nih. Lihat aja nih. Semuanya udah rapi semua udah matang semua. Oh iya, aku mau nyiapin yang lain lagi. Masukin dulu racunnya. Nanti setelah makan supnya, Nadine, Ihsan, dan juga Maya langsung nemuin ajalnya. Tante Sylvie mau ngeracunin aku, Ishan, dan Mama. Itu gak bakal terjadi.
Sop ini sudah aman dari racun. Ih, kok nggak ada reaksi apa-apa sih? Kenapa sih? Tuh kan, Mah. Nadine, ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu. Ini sangat penting. Ngomong aja. Ini tentang Radit. Ini tentang kelemahannya, dan aku udah tahu kelemahannya Radit. Ada di bagian atas kepalanya. Dan sebelum bulan purnama, kita harus menghancurkan kelemahannya itu. Yang harus kita lakukan adalah mencarinya, dan kita harus membunuhnya. Kenapa kamu tiba-tiba baik sama aku, Tara? Dan kenapa kamu tiba-tiba ingin membunuh Radit? Yang aku butuhkan adalah bantuanmu. Radit punya kekuatan melebihi kita. Dan dia tidak akan berubah pada saat bulan purnama penuh. Tapi sebaliknya, dia akan lebih kuat, Nadine. Jadi kita harus menghancurkannya sebelum itu. Aku butuh bantuanmu. Kalau kamu gak mau bantu aku akan lakukan dengan caraku sendiri. Dan aku yakin akan berhasil. Karena aku punya keyakinan. Tapi aku masih berharap kamu mau bantu aku untuk menghancurkan Radit. Percayalah, Nadine. Kalau kita bersama, kita bisa menghancurkannya. Semoga aja Tara kali ini benar sama semua omongannya. Ularnya. Apa yang aku lihat tadi cuma kabel ya? Ular? Siapa ini? Ini gue, San. Radit. Radit. Pergilah, aku mohon. Tenang. Kalau lu tenang, gue bakal lepasin lo. Di mana Nadine? Di mana Nadine? Kamu apakan dia? Katakan. Istri lu lari ke hutan kasat mata kan? Karena malam ini adalah malam bulan purnama. Semua siluman ular akan berubah di malam bulan purnama penuh. Pembohong, aku nggak percaya apa yang kamu omongin. Gue saranin, lu lihat sendiri. Penampakan istri lu. Gue bersedia anterin ke tempatnya. Tempat di mana siluman ular berubah. Kalau kamu bicara yang enggak soal Nadine, aku akan menembakmu. Gue akan terima itu, Shan. Mau kemana tuh si Isan?
Van, cepet ambil kunci mobilnya Mama. Kita ikutin dia. Ayo cepetan. Cepet. Van, cepetan. Ayo Bel. Ayo. Nggak akan lama lagi lo bakal buktiin dengan mata lo sendiri siapa Nadine sebenarnya. Dan lo bakal buktiin omongan gue kalau Nadine ada siluman ular. Dia lebih pantas sama gue karena kita sama-sama siluman ular. Oke. Tapi kalau kamu nggak bisa buktiin omongan kamu, Radit, aku akan menghabisimu. Di mana tempatnya? Masih ke dalam lagi. Ikuti saja jalannya. Tara, kamu tipu aku. Kamu nipu aku, Tara. Itu bukan tali sembarangan. Itu tali milik Radit. Kamu gak akan bisa lepas dari tali itu. Kurang ajar kamu, Tara. Nadine, bukan salah aku. Kamu sendiri yang gampang tertipu, ya kan? Dan sebentar lagi, Ishan akan datang ke sini sama Radit. Dan dia akan melihat kamu berubah menjadi ular. Itu adalah rencanaku. Ishan nggak boleh ngeliat aku berubah jadi ular. Itu nggak boleh terjadi. Sekarang ayo jalan. Ayo Nadine. Lepasin, Tara. Lepasin. Lepasin, Tara. Kamu mau ngapain aku? Jangan sakiti aku dengan anakku. Aku lagi hamil, Tara. Panas. Jangan Nadine, jangan. Apa yang aku bilang tadi? Air telaga biru ini akan mengendalikan perubahan dari tubuh kamu, Nadine. Dan sebentar lagi Ishan akan melihat kamu yang sebenarnya. Dan dia akan kecewa sama kamu. Karena selama ini kamu sudah membohongi dia. Sebentar lagi bulan purnama penuh. Aku akan berubah jadi ular. Kalau Ishan menuju ke sini, dia akan lihat aku. Aku siluman ular. Sekarang kita kemana? Lo ikutin gue aja sekarang. Aneh banget sih, Van. Ishan ngapain malam-malam gini datang ke hutan? Ini pasti ada hubungannya sama Nadine. Ya udah cepetan kita ikutin. Ayo. Tunggu Bel.
Tara, lepasin aku, Tara. Kasihan bayi aku. Aku lagi hamil, Tara. Lepasin, Tara. Kamu sudah bikin aku kehilangan suamiku. Sekarang kamu harus tanggung jawab. Bukan aku yang bunuh suami kamu. Berapa kali aku harus bilang ke kamu, Tara? Tapi aku tetap gak percaya. Sekarang lebih baik kamu siapin diri kamu. Karena sebentar lagi, Ishan akan ninggalin kamu dan juga anak kamu. Dan kamu tahu? Lebih baik kamu lupain cinta kamu kepada Ishan sekarang. Cintamu bisa membunuh dia. Aku nggak bisa berubah sama sekali. Gimana kalau bulan purnama terus aku berubah jadi ular dan Ishan lihat aku? Hati-hati. Apa itu? Aku ngerasain kehadiran manusia di sini. Waktunya tinggal sebentar lagi. Bulan purnama sudah hampir penuh. Kayaknya Radit sama Ishan udah datang. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Aku harus sembunyi dulu sebelum Ishan melihat aku di sini. Tara, Tara, kamu mau kemana, Tara? Jangan tinggalin aku, Tara. Tolong aku, lepasin aku, Tara. Lihat Nadine, dia lagi terikat di sana. Tapi kenapa dia diikat seperti itu? Itu akan menyakitinya, Radit. Lu tenang aja, dia nggak akan kenapa-napa. Iya, tapi kenapa harus diikat kayak gitu? Itu pasti akan menyakiti Nadine. Ini satu-satunya cara yang bisa gua ambil buat ngebuktiin siapa Nadine sebenarnya. Sekarang lu lihat ke atas. Aku sudah gak kuat. Sebentar lagi aku berubah jadi ular. Gimana kalau Ishan melihat aku? Pada saat bulan purnama penuh, Nadine akan berubah jadi siluman ular. Dan lo bakal tahu siapa Nadine sebenarnya. Cukup, Radit. Aku nggak akan tahan kalau ngelihat dia disiksa seperti itu. Ishan, sebentar lagi kamu akan tahu siapa Nadine. Kamu harus tinggalin dia. Kamu harus meninggalkan dia, Ishan. Dan jadilah pengganti Mas Manuku. Aku harus menghindari cahaya bulan purnama itu. Cahaya itu membuat aku menjadi lemah.
Siapa itu? Hei, berhenti! Hei! Van, kita ketahuan, Van. Lari, Bel. Lari, Bel. Ayo cepetan. Hei, berhenti! Hei, kalian jangan kabur! Ihsan sudah ada di sini. Apa dia udah ngeliat aku berubah menjadi ular? Lo udah ganggu acara penting gue malam ini. Sekarang lo harus terima akibatnya. Ular! Ular! Ush. Ular! Ular! Tolong! Ah! Ah! Sakit! Tolong! Nadine! Nadine! Nadine, di mana kamu, Nadine? Nadine! Tara, di mana Nadine, Tara? Aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tadi ada di sini. Aku terpaksa sembunyi karena cahaya bulan itu bikin aku kesakitan. Tara, kita harus cari Nadine sebelum dia ketemu Ihsan. Oke. Ayo, Tara. Bella, kamu... Jadi kamu orangnya yang ingin membunuh Nadine? Enggak Ihsan. Bukan aku. Hentikan. Aku udah tahu. Kamu ingin membunuh Nadine. Iya kan? Kamu bekerja sama dengan Radit. Katakan padaku, Bella. Ihsan! Jangan, Ihsan! Bella! Ihsan! Nadine, kamu? Kenapa, Ihsan? Nadine itu manusia. Dia nggak berubah jadi ular, meskipun sekarang bulan purnama. Nadine, apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga nggak tahu. Badan aku lemes banget. Kepalaku pusing, Ihsan. Badan aku lemes banget. Nadine! Ayo, kita pulang. Pasti surat wasiat itu ada di sini nih. Mana sih naruhnya? Bukan lagi. Mana ya? Di mana sih? Kayaknya di dalam sini deh. Loh, ruang kerja Ihsan kok masih nyala lampunya? Jam segini masih kerja aja. Ihsan kan belum sembuh benar, nanti sakit lagi.
Surat wasiat. Ini dia surat wasiatnya. Aku berhasil. Ngapain kamu? Ngapain kamu di situ? Emangnya saya nggak boleh masuk ke ruangan manapun di sini, Mbak? Itu apa yang di tangan kamu? Bukan urusan Mbak. Coba sini saya lihat. Sini. Coba saya lihat. Bukan apa-apa kok, Mbak. Itu kamu pegang surat apa? Sylvie, kamu jangan macam-macam ya. Sini, kasih saya. Enggak, Mbak. Saya nggak akan nyerahin ke Mbak. Sini. Saya nggak akan serahin sama Mbak. Mana? Jangan, Mbak. Mama ya, aku takut. Maafin aku, Mama ya. Aku nggak berniat untuk melakukan ini. Aku sebenarnya takut Mbak itu akan mengusir aku dan juga anak-anakku. Mbak tahu sendiri kan, kalau Mas Benny itu selama kerja di perusahaan selalu memprioritaskan perusahaan. Tapi apa? Mas Indra sepeninggalannya nggak meninggalkan apa-apa buat Mas Benny. Sampai Mas Benny juga meninggal, jadi dia juga tidak meninggalkan apa-apa sama kita, Mbak. Aku sebenarnya nggak minta harta, Mbak, tapi aku tuh cuma minta tempat tinggal. Aku takut Mama yang ngusir kami. Saya minta sama kamu, jangan melakukan ini lagi. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini. Iya, Mbak. Saya menyesal, Mbak. Aduh, coba kalau tadi Mbak Maya nggak ke ruangan itu, pasti aku udah berhasil nih buat ngedapetin surat wasiat itu. Ma, sayang, kamu kenapa? Kenapa kamu ngos-ngosan kayak begini? Mah, Irfan. Kenapa Irfan? Mungkin sekarang Irfan udah ketangkep sama Isyan dan dibawa ke kantor polisi, Mah. Hah? Emang kamu ngapain sih sama Irfan? Tadi kan aku sama Irfan ngikutin Isyan ke hutan, Mah. Terus di sana ada Nadine. Terus Irfan tembak Nadine. Nah, aku nggak tahu deh. Itu tembakannya kena atau enggak, aku nggak tahu, Mah. Tapi kenapa ada Nadine di hutan? Aduh, aku nggak tahu deh, Mah. Itu emang aneh banget. Pokoknya semuanya udah terjadi dan Isyan juga tahu kalau aku ada di sana, Mah. Jadi kamu nggak tahu sekarang Irfan ada di mana? Enggak, Mah. Aduh, gimana sih ini? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Irfan gimana, sayang? Aduh, takut kalau dia kenapa-napa nih. Ada apa ini? Dokter, tolong periksa dia, dokter. Biar saya periksa dulu ya. Biar saya USG dulu ya, Bu. Biar ketahuan kondisi bayi Ibu. Iya, Dok. Isyan akan lihat anakku ini anak ular. Aku harus melakukan sesuatu sama mesin USG ini. Suster, tolong dibantu. Loh, kok mati, suster? Iya, Dok. Lebih baik kita pakai manual saja, suster. Baik, Dok. Ini silakan, Dok. Silakan.
Alhamdulillah, bayi ibu sehat. Terima kasih banyak, dokter. Lalu bagaimana kondisi istri saya, dokter? Ibunya sepertinya hanya kecapean dan kurang asupan. Lebih baik diinfus ya, Bu. Oke. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak, Bu. Maafin aku, sayang. Aku membuat kamu tersiksa kayak gini. Kok tersiksa? Enggak, sayang. Hamil itu justru menyenangkan. Aku senang dengan kehamilan aku. Bukan itu, Nadine. Tapi tadi waktu Radit mau nunjukin kalau kamu manusia ular, harusnya aku gak percaya sama dia. Nadine, aku benar-benar minta maaf. Dan aku janji, aku mau jagain kamu dari siapapun yang ingin mencoba menyakiti kamu. Alhamdulillah, aku sudah boleh pulang, sayang. Iya, tadi dokter bilang, katanya kamu sebentar lagi akan sembuh. Nadine, kita pulang ya. Nanti begitu sampai rumah, aku akan buatin kamu makanan. Aku akan masak sendiri, oke? Oke. Ini aku di mana ini? Ular! Ular! Aduh. Aduh, tangan gua bengkak. Ini kenapa ya? Aduh, ini pasti gara-gara digigit ular. Tolong! Tolong! Gimana caranya keluar dari sini? Tolong! Semua kacau! Semua berantakan! Sekarang aku harus dapetin Nadine dari Ihsan. Aku ngerti perasaan kamu. Aku pun pernah benar-benar mencintai seseorang. Sampai akhirnya orang yang aku cintai itu akhirnya meninggal. Begitulah cinta, Radit. Aku nggak pernah mencintai orang lain. Aku mencintai Nadine. Dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu udah bikin aku jatuh cinta. Dan sekarang kamu harus tanggung jawab. Kita harus bersama-sama selamanya. Sayang, meskipun ada 1000 orang yang mengatakan kalau kamu adalah manusia ular, mereka berpikir seperti itu. Tapi aku gak akan percaya, sayang. Bagiku kamu adalah bidadari. Bidadari yang sedang mengandung anakku. Makasih, sayang.
Tapi sampai kapan aku harus simpan semua rahasia ini? Aku selalu merasa bersalah sama kamu, Ishan. Cepat atau lambat, anak ini akan lahir. Dan Ishan bakal tahu kalau anaknya... Enggak mungkin. Nadine? Kamu baru saja bilang gak mungkin. Maksud kamu apa, sayang? Aku cuma membayangkan kalau kamu meninggalkan aku. Aku gak pingin kamu ninggalin aku, sayang. Aku gak pingin kamu tinggalin aku. Aku gak mau kamu tinggalin aku, Ishan. Sayang, itu gak mungkin. Kamu jangan khawatir. Aku gak akan mungkin ninggalin kamu, sayang. Aku ingin selalu berada di sampingmu dan aku ingin hidup bahagia bersamamu selamanya. Aku janji padamu. Semoga aja kamu gak berubah saat kamu tahu siapa aku dan anak kita sebenarnya. Tolong! Tolong! Mama! Masih? Irfan, kamu kenapa? Aduh, tangan kamu kenapa, Van? Sakit, Ma! Irfan, gimana? Ma, Bella, kamu telepon dokter sekarang. Kamu telepon dokter cepat. Hei sayang, kita masuk ke dalam aja yuk. Sakit, Ma! Iya sayang, kamu yang kuat ya. Kamu sabar. Bella! Sakit, Ma! Iya sayang, Irfan, kamu tahan dulu ke dalam. Ayo. Enggak, Bella. Aku nggak akan izinin Irfan tinggal di rumah ini karena ini bukan rumahnya. Ishan, tega banget sih kamu. Irfan itu adik aku. Berarti dia adik ipar kamu sekaligus sepupu kamu. Dan tangannya sekarang lagi luka. Dia butuh bantuan. Apa menurutmu aku nggak tahu apa yang kalian bicarakan malam itu? Kamu pikir aku bodoh? Irfan berusaha untuk membunuh Nadine dengan cara menembaknya. Jadi siapa yang jahat? Nggak usah berharap kalau aku akan kasihan sama kalian. San, Tante mohon kamu jangan ngebahas masalah itu sekarang. Kamu nggak lihat nih Irfan sekarang tangannya sakit digigit ular, San. Tolong, Tante minta tolong sama kamu ya. Ma, sakit, Ma. Iya, sabar. San, Tante minta tolong ya. Mbak Maya tolong Irfan dong, Mbak. Mbak Maya mau ngelihat keponakan Mbak mati di sini. Enggak kan, Mbak? Tolong, Tante. Sylvie, saya sayang sama kalian semua. Tapi setelah saya tahu apa yang semua kalian lakukan terhadap saya, keluarga saya, sampai kecewa saya, rasa kecewa saya itu menghapus semua rasa sayang saya sama kalian semua. Sekarang saya sudah gak bisa bantu kalian semua. Mbak Maya! Ma, sakit, Ma. Iya sayang. Bella, sekarang juga kamu telepon dokter. Sekarang juga. Aku dari tadi udah telepon, Ma. Tapi dokternya nggak bisa dihubungin. Ya udah sekarang juga kamu jemput. Kamu jemput dokternya sekarang juga cepat. Jemput. Iya, Ma. Iya. Ayo Van, Van, kita ke kamar dulu Van. Ayo, kamu dulu. Ayo kamu ke kamar. Sayang.
Nadine, aku beresin kerjaanku dulu ya. Oke, aku bikinin kamu minuman ya. Iya, oke. Mama. Ishan, tadi malam Tante Sylvie mencuri surat wasiat papa kamu. Ya, alhamdulillah Mama berhasil menggagalkan Tante Sylvie. Sudah, Ma. Aku rasa ini udah cukup. Ma, aku gak bisa maafin Tante Sylvie lagi. Aku gak mau dia nyakitin Nadine lagi. Jadi mereka harus keluar dari rumah. Itu sudah cukup. Jangan sayang. Bagaimanapun Tante Sylvie kan istri dari Om Benny. Om Benny itu kan adik papa kamu. Ya. Ma, kalau Tante Sylvie masih menganggap aku keponakannya, harusnya dia nggak ngelakuin ini, Ma. Dia selalu berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Radit? Mau apa lagi dia kesini? Kalau Ishan lihat Radit kesini, dia pasti makin marah. Apa sih maunya Radit sekarang? Aku harus ikutin dia. Mama, sayang aku mau ke toilet dulu ya. Iya, sayang. Kenapa Radit malah ke kamar Irfan? Ada apa ini? Ma, tolong Ma. Iya sayang. Tunggu sebentar ya. Mama teleponin lagi dokternya. Sakit, Ma. Iya, sebentar lagi dokter akan kesini kok. Rasanya seperti mau mati, Ma. Iya sayang, Bella mau kesini, mau bawain dokter. Udah kamu, tahan. Bella mana sih nih? Diteleponin nggak? Aduh Bella, Mama perlu kamu nih. Aduh, kemana sih si Bella? Tolong. Kenapa sayang? Sakit, Ma. Tunggu sebentar ya sayang. Kamu sabar dulu. Kamu tahan sayang ya. Kamu kuat ya. Duh, mana sih si Bella? Tenggorokan aku rasanya kering, Ma. Kayak orang kecekik, Ma. Ya udah sayang, Mama ambil air putih dulu ya. Kamu kuat-kuatin ya. Mau ngapain Radit masuk kamarnya Irfan? Ada apa sih di kamar Irfan? Kok ribut banget kayak ada orang yang berkelahi?
Jadi selama ini mantuku Nadine adalah siluman ular. Racunnya udah aku keluarkan, Irfan. Kamu bentar lagi pasti akan membaik. Sayang! Sayang! Sayang, ini mama bawa minumannya, sayang. Ayo diminum. Ayo, Van. Ayo. Hah? Van? Irfan? Irfan, tangan kamu udah sembuh, Van. Van? 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 Irfan udah membaik. Van, kamu udah sembuh, sayang. Kamu udah sembuh. Kamu mau minum. Ini mama bawain kamu minum ya. Ayo minum dulu. Ayo minum, sayang. Tangan kamu udah sembuh. Kok bisa? Hah? Tangan kamu udah sembuh, Van. Hah? Kok bisa, Ma? Gak tahu. Mau minum? Minum. Mama kenapa? Mama kenapa ya? Kok seperti ketakutan gitu? Keluar sebelum mobil ini meledak.
hampir membunuhku. Mungkin ini nggak masuk akal, Pak Ustadz. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya ingat waktu Pak Ustadz bilang ke saya kalau menantu saya Nadine itu menantu yang baik. Terus saya nggak harus khawatir. Tapi kenyataannya sekarang dia itu ular, Pak Ustadz. Ya jelas saya khawatir, Pak. Apa yang saya katakan dulu itu, Bu, benar, Bu. Nadine memang menantu yang baik. Tapi dia ular, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Dalam ajaran agama kita, memang tidak ada tempat untuk mereka berdua bersatu. Ma, Mama dari mana? Nadine cariin Mama loh. Tapi dari tadi Nadine cariin Mama nggak ada. Nadine mau ngajakin Mama makan bareng. Jadi ya kami nggak mau makan bareng sebelum Mama datang. Nggak seru kalau nggak sama Mama. Aku sudah mencintai Nadine seperti anakku sendiri. Rasanya sulit sekali menerima kenyataan kalau Nadine itu siluman ular. Mama kenapa, Ma? Mama ada masalah? Nadine, kita bisa bicara sebentar? Iya, Ma. Ihsan, Tolong jangan ganggu aku. Aku lagi nyelesain pekerjaanku. Ihsan, tapi kamu emang harus tolong Tante. Bella dari tadi Tante telepon itu nggak bisa-bisa. Bella kemana sih, San? Tolong dong. Tante itu khawatir sama Bella. Terus kenapa? Ya Bella itu kan istri kamu. Kamu harus peduli dong sama dia. Berapa kali lagi aku mesti bilang kalau Bella itu bukan istriku? Belum ngerti juga. Iya, tapi kalian sudah menikah dan pernikahan kalian itu sah. Itu bukan pernikahan yang sah. Karena pernikahan itu di bawah paksaan. Nadine adalah satu-satunya yang aku cinta dan aku nggak pernah cinta sama Bella. Nadine! Ini semua gara-gara kamu! Hentikan, Tante. Ingat, Tante. Dengar baik-baik. Kalau sampai Tante berani macam-macam dengan Nadine atau berani menyakiti Mama, maka Tante harus berurusan langsung dengan aku. Tante paham? Kita ke kamar aja, Nadine. Iya, Ma. Bella, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Kenapa kepala kamu? Tadi aku di jalan diserang ular, Ma. Terus mobil aku nabrak pohon. Jangan-jangan yang nyerang Bella itu Radit. Ihsan, kenapa kamu diam aja sih? Kamu telepon dokter dong. Tante kan punya nomor teleponnya. Ya udah, telepon aja. Sayang kamu duduk di sini dulu ya, biar kita telepon dokter sekarang juga.
Cinta membuat dunia ular jadi terguncang, jadi kacau.